Oke, untuk yang kemarin kan kita udah masukin datanya ini, data variabel-variabelnya. Nah, terus yang sekarang kita mau membuat model CEM, FEM, REM sama analisis CO sama Huisman yang uji spesifikasi. Nah, yang pertama itu di blok dulu datanya. Cara ngebloknya itu satu-satu. Yang pertama itu dependent-nya ya, pbvlog. Habis itu kan urutannya ada Fahu, Stava, terus Faca, terus ada DMOS, ada Frost, ada Gross, ada IDOS sama DER. Nah, itu ngebloknya harus urut, jadi tinggal dikontrol klik gitu. Terus kalau udah diblok ini diklik kanan, terus open, pilih yang as equation. Nah, ini kan muncul rumusnya. Ini C yang belakang ini dihapus, kemudian C nya itu dipindah setelahnya dependent nih, setelah pbvlog C, kemudian jangan lupa spasi. Jadi pbvlog C terus variabel independent. Habis itu di panel option, nah ini pilih non. Kalau non ini nanti hasilnya CEM. Kalau FEM itu pilih yang fixed, kalau REM pilih yang random. Jadi ini pilih non, kemudian OK. Nah, kalau udah di OK kan muncul hasilnya kayak gini. Ini untuk hasilnya CEM. Ini CEM. Kita freeze dulu aja, di freeze. Ini pilih freeze, kemudian dikasih nama CEM. Kalau ngasih nama di sini nggak bisa kapital sama nggak bisa ada spasi. Jadi pasti nanti munculnya huruf kecil. Terus OK. Nah, kalau udah ini dibiarin dulu aja, disingkirin. Nah, yang tadi yang udah kita blok tadi, kita klik kanan lagi. Kita buat yang FEM. Kita klik kanan lagi, pilih open, terus as equation. Nah, ini rumusnya sama, dihapus dulu C yang belakang. Kemudian di setelah pbvlog ini dikasih C. Nah, pbvlog C terus independennya. Nah, jangan lupa yang ini diganti ke fixed. Yang panel option cross sectionnya ini dipilih yang fixed. Kemudian klik OK. Nah, muncul kayak gini, ini di yes saja. Nah, ini hasil yang FEM. Ini hasil FEM ini. Nah, CEM sama FEM tadi itu menggunakan pendekatan OLS. Jadi kalau pendekatan OLS itu nggak perlu manual kalau pakai aplikasi. Udah tinggal kayak gitu, itu udah termasuk pendekatan OLS. Terus yang FEM ini di freeze, kemudian dikasih nama FEM. Itu aja. Nah, udah, ini disingkirin. Terus kembali lagi ke yang hasilnya tadi. Hasilnya tadi kita uji CO. Uji CO-nya itu pakai FEM-nya. Jadi uji CO kan buat bandingin FEM sama CEM. Nah, itu pakai FEM-nya. Pilih view. Terus pilih di sini ada fixed random testing. Pilih yang redundant fixed effect. Nah, ini uji CO. Klik OK aja. Ini uji CO, hasilnya kayak gini. Ini yang probabilitasnya ini. Nah, kalau karena 000, maka yang dipilihkan FEM. Kita freeze dulu aja, plus pilih name. Name-nya dikasih uji underscore CO. Soalnya nggak bisa pakai spasi kan, pakai underscore. Di OK. Nah, ini udah. Kita pinggirin lagi. Terus lagi, yang tadi masih keblok kan, itu diklik kanan lagi, open, kemudian as equation. Kalau semisal ini udah gak keblok, di blok satu lagi gak apa-apa, yang penting ngebloknya urut. Pilih as equation lagi. Nah, yang sekarang kita lakuin uji buat model REM atau pakai pendekatan GLS. Jadi kalau kita buat model REM,
walaupun stepnya sama, tapi itu udah otomatis pendekatannya itu pakai GLS, karena kan ini pakai sistem itu loh, kan udah nggak manual. Rumusnya sama, BBV log C, terus panel optionnya ini pilih random. Nah ini udah oke. Terus ini klik yes saja. Nah udah muncul hasilnya. Ini udah termasuk kamu melakukan pendekatan yang GLS, soalnya kan hasil yang muncul ini rem. Kita freeze, kemudian kita beri nama rem, klik OK. Nah untuk yang selanjutnya itu ada uji Hostman. Uji Hostman-nya itu pakai yang hasilnya rem tadi, hampir mirip kayak yang itu tadi. Pilih view, kemudian pada fix random ini pilih yang correlate random effect. Ini ada Hostman test ini. Nah dipilih aja, diklik, nanti muncul kayak gini. Nah untuk probabilitasnya ini kan 0,1422, karena ini lebih besar dari taraf nyatanya. Kalau semisal kita pakai taraf nyata 10% ya, berarti kan ini lebih besar dari 0,1. Nah ini maka kita nggak bisa pakai rem, kita harus pakai yang VAM kayak gitu. Kita freeze, kemudian kita kasih nama uji Hostman. Nah karena ini tadi kan hasilnya udah ada ya. Kalau yang di Co tadi kita pakai pilih yang VAM, kalau di Hostman kita juga pilih yang VAM. Jadi tinggal buka lagi aja yang VAM. Ini di yang VAM ini tinggal klik 2 kali. Ya ini di sini di pojokan. Nah berarti hasilnya nanti ini yang probabilitas ini loh Pak, bakalan ini loh. Ini nanti untuk uji T-nya, kemudian ini F statistiknya, kemudian ini ada R-nya kayak gitu. Ini uji F yang 0,0000 ini, yang 0,6 ini R-nya, sama yang ini T-nya, probabilitas ini T-nya. Nah coba kita bandingin sama yang rem ya. Ini kan VAM, kemudian kita buka juga yang rem. Nah ini yang rem. Nah untuk yang rem ini kebetulan ini yang di sini untuk uji F-nya itu dua-duanya sama-sama lolos, yang VAM sama rem. Tapi yang di R square itu lebih baik yang VAM. Terus yang di uji Hostman juga kan menyatakan kalau lebih baik menggunakan VAM kayak gitu. Jadi kalau stepnya regresi data panel itu itu sebenarnya harus diuji Co sama diuji Hostman dulu, baru kita bisa nentuin itu nanti mau pakai fixed apa mau pakai GLS, pakai rem kayak gitu. Tapi kalau dari Bu Surifahnya langsung minta udah pakai yang rem aja, itu juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ada dasar penelitian terdahulunya itu loh, kayak gitu. Udah, hasilnya udah gitu aja. Ini untuk uji kelayakannya. Ini kita tanpa melihat uji asumsi klasiknya ya.